Terima kasih pemirsa karena Anda tetap bersama Dialog Spesial ISKI. Melanie, semua profesi menjanjikan kebaikan, integritas, kredibilitas, compatibility. Kemudian apa yang menjadikan profesi akuntan ini kok jadi kurang populer gitu dibanding dengan semua data yang mereka punya bahwa kebutuhan ada tetapi supply terbatas. Sosialisasinya kah yang salah? Kalau saya melihat dalam ilmu komunikasi lagi ya, ada satu teknik menyampaikan informasi yang sangat sangat efektif adalah dengan role models sebetulnya. Jadi kalau role modelsnya itu kuat ya dan itu tersebar, saya kira itu langsung diserap oleh masyarakat dan itu akan menjadi sebuah impian bahkan gitu. Jadi banyak orang ingin jadi dokter karena mungkin banyak sekali kalau profil dari dokter itu nggak melihat materainya, nggak melihat kesibukannya tidak dilihat, yang dilihat adalah bagaimana menolong orang gitu kan. Bagi sebagian orang menjadi presenter enak sekali, kok bisa cantik, bisa ganteng gitu. Jadi itu lama-lama terbentuk sehingga ya kalau dari sudut komunikasi, kenapa orang sekarang yang daftar ke komunikasi itu di mana-mana membludak gitu. Oke. Kembali ke Pak Gatot. Mungkin bukan dari sosialisasi yang salah, tapi mungkin keadaan tidak populernya itu didukung dengan tidak ada upaya untuk membuat ini jadi lebih baik gitu. Iya, dengan data-data tadi yang saya sampaikan, memang profesi saat ini sedang meninjau dan melihat dirinya sendiri apa ada yang salah gitu. Salah satu review ini kemudian dibantu juga oleh pemerintah mulai menyadari bahwa akuntan publik kita kurang. Kalau akuntan publik kita kurang, maka banyak sekali laporan keuangan yang tidak teraudit dengan baik. Kemudian kantor akuntan publik terkonsentrasi hanya di Jakarta saja katakan gitu. Pemerintah mulai melihat ini. Ada beberapa upaya yang dilakukan. Yang pertama, pemerintah kemudian baru saja itu di tahun 2012 mengeluarkan undang-undang akuntan publik yang memberikan kepastian hukum untuk profesi akuntan publik, untuk memberikan jaminan bahwa kalau mereka ingin menjadi profesi akuntan publik harus ada aturan dan jalur yang diakui oleh pemerintah gitu ya. Ini untuk menghindari adanya akuntan abal-abal, akuntan palsu yang kemudian bisa merugikan masyarakat nantinya gitu ya. Terus yang kedua juga untuk menjadi akuntan publik dahulu itu Bu Deta itu begitu panjang jalurnya. Yang pertama dia harus lulus sarjana ekonomi jurusan akuntansi, itu butuh waktu 3,5 sampai 4 tahun. Yang kedua mereka harus spend waktu sekitar 1 tahun untuk ambil namanya profesi akuntan atau PPAK, pendidikan profesi akuntan. Setelah itu kemudian mereka harus ujian sertifikasi akuntan publik yang successful rate-nya itu sangat rendah, 20-30% setiap angkatan gitu ya, kurang lebih. Sehingga dengan situasi seperti ini panjang rasanya untuk menjadi akuntan untuk gitu ya. kaderisasinya. Untuk kaderisasinya. Nah, kemudian pemerintah melihat ini dan mendorong untuk tanpa mengurangi kualitas, tanpa kita kehilangan kualitas, gimana caranya untuk bisa memproduksi banyak akuntan publik. Akhirnya dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk jadi akuntan publik itu harus S1 akuntansi dan tidak perlu ngambil pendidikan profesi akuntan, tetapi mereka langsung ujian sertifikasi akuntan publik. Jadi itu menghilangi entry barrier untuk jadi akuntan. Dan nantinya juga boleh non akuntansi, boleh, tapi mereka harus ikut pendidikan profesi akuntansi dulu ya untuk kemudian jadi akuntan publik. Upaya-upaya ini dilakukan untuk dengan cara supaya ini menjadi lebih populer. Hal yang kedua yang lainnya adalah ada kita sebut dengan semacam, ini saya menyebutnya sebagai inovasi ya, bahwa profesi akuntan ini sekarang semakin dikenal utamanya di dunia ekonomi dan bisnis karena saat ini ada movement, ada pergerakan yang kita sebut dengan global accounting standard. Kenapa? Kalau bahasa Inggris itu adalah satu bahasa global, akuntansi itu bahasanya, standarnya tiap negara beda-beda. Jadi kalau misalnya baca laporan keuangan Amerika sama Indonesia itu beda, karena standarnya juga beda. Nah ini saat ini ada pergerakan sudah berjalan untuk lebih dari 100 negara, Global Set Accounting Standard. Kita menyebutnya dengan IFRS, International Financial Reporting Standards.
IFRS diklaim lebih transparan, lebih berkualitas, dan membuat accountant tidak hanya melihat yang dahulu, historical, tapi juga melihat ke depan, the future juga, bagaimana value perusahaan ke depan, resiko dan sebagainya. Tujuannya lagi-lagi sebenarnya meningkatkan value dari accountant, gitu ya. Jadi ada beberapa tindakan upayanya. Ada beberapa tindakan. Apakah kemudian, kembali ke sosialisasi lagi tadi ya, apakah kemudian upaya-upaya yang luar biasa, inovatif ini sampai pada semua orang yang sekarang bahkan ada di dunia yang akuntan di dulu gitu ya? Karena mungkin kita bisa pakai konsep seperti word of mouth gitu ya, bahwa bukan orang akuntansi pun bisa bicara bahwa kenapa sih kamu tidak memilih profesi sebagai akuntan saja gitu. Apakah ini sudah tersampaikan ke seluruh orang bahwa pemerintah juga punya dukungan cukup support gitu terhadap profesi ini? Ya, saya pikir ini tantangan juga ya, tantangan lebih kepada kita di profesi ini untuk lebih bisa mempopulerkan. Makanya mungkin ini salah satu alasannya saya hadir di acara ini. Gitu. Ya, kalau biasanya, share, ya. Kalau biasanya accountant tuh lebih senang di belakang laptopnya atau di data-data keuangannya. Ini saya memberanikan diri nih untuk tampil di depan kamera untuk memastikan tadi bagian dari upaya sosialisasi supaya benar apa yang saya sampaikan tadi mungkin familiar di lingkungan akuntan atau di lingkungan profesi ekonomi secara umum, tapi mungkin ke grassroots, ke masyarakat, mungkin mereka menjadi kurang populer dengan konteks-konteks atau istilah yang saya sampaikan tadi ya. Saya pikir di sini mungkin kita harus bekerja keras ya, mungkin profesi ini jadi masukan juga, termasuk tadi dari Ibu Ulani tentang bagaimana ini mengkomunikasikan lebih baik jadi populer supaya menjadi profesi ini jadi lebih baik lagi. Ini tantangan bagi profesi menurut saya. Dan mungkin ada saran dari saya tadi mengingat ini, maka salah satu wadah yang juga bisa efektif adalah kampus. Jadi mahasiswa diberitahu, kita berharap mereka terkesan, menceritakan pada orang tuanya, menceritakan pada temannya seperti apa. Saya melihat pengalaman beberapa, salah satunya melalui putra saya ya, dengan dia memilih profesi menjadi lawyer, karena ternyata upaya dari senior-seniornya itu tanpa pamrih menggembleng mereka berbagai lomba, dan itu dipublikasikan, termasuk publikasi kan nggak selalu melalui media, tapi melalui lobbying ke beberapa pihak penentu keputusan. Itu menimbulkan pride sendiri, apalagi sekarang dengan sosial media ya. Saya pikir dengan foto yang diupload dan lain-lain itu malah membuat orang bertanya itu di mana, dan itu adalah teknik untuk memberitakan gitu. Yang menarik buat saya mungkin begini, mungkin tidak dilihat begitu populer karena ke grassroots tadi seperti yang Pak Gatot bicarakan, Mbak Lani. Kalau dokter misalnya atau lawyer gitu ya, itu kan masyarakat memahami bahwa kami sebagai pribadi butuh dijaga kesehatannya, butuh diberitahukan informasi tentang kesehatan, kami butuh dibela ketika kami punya kasus hukum, tapi akuntan bagi kami secara personal gitu ya, masyarakat bukan perusahaan gitu, bukan institusi yang perlu dilihat data keuangannya, tapi as a person to person, akuntan itu fungsinya apa, tugasnya apa, lalu kemudian bagi kami keuntungannya apa gitu. Kalau saya memandang profesi akuntan itu harus baik atau tidak baik, toh saya tidak menggunakan itu. Tantangannya, kalau dari Mas Gatot dulu sebagai akuntan, bisa nggak memberitahu pada masyarakat as person to person, fungsinya akuntan bagi mereka tuh apa? Iya. Ini menarik sekali komentar ini ya, bahwa jangan hanya fokusnya ke perusahaan aja gitu ya, tetapi juga akan semakin menyentuh apabila itu berkaitan sama personal ya. Berkaitan dengan itu saya yakini mungkin dalam konteks hopefully dalam waktu dekat 2-3 tahun lagi profesi ini semakin menyentuh ke masyarakat. Kenapa? Karena seperti kita ketahui saat ini pemerintah sangat gencar dalam rangka apa yang kita sebut dengan meningkatkan penghasilan lewat pajak. Dengan pajak kita harus lapor SPT setiap tahun, kemudian kita juga harus lebih transparan, melaporkan kekayaan kita kepada sebagai penyelenggara negara kepada KPK misalnya. Dan ini tentunya tidak bisa terus-menerus mereka lakukan tanpa bantu ada pihak lain. Dan disitulah akuntan. Dan saya rasa kalau di negara-negara lain ini tentunya sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, hopefully Indonesia juga bisa nantinya dalam konteks kebutuhan tersebut. Gitu. Tentang sosialisasinya kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali.